Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Nurlaila, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 5. Dan di sini saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan membuat report objek, pengguna, dan transaksi. Pertama-tama kita report objek, sumber datanya itu diambil dari tabel barang, lalu kita klik menu create, lalu pilih menu report wizard. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti pada gambar. Silahkan kita pindahkan semua file yang ada. Setelah itu kita klik tombol next. Nah, pada langkah selanjutnya silakan pilih next kembali. Lalu pada langkah sort order kita pilih kode barang untuk mengurutkan kode barang berdasarkan kode terkecil ke terbesar. Lalu kita klik tombol next. Nah, setelah itu pada langkah layout report kita pilih layoutnya itu tabular dan orientationnya itu portrait karena jumlah filenya hanya 4 file. Lalu setelah itu kita klik tombol next. Setelah itu langkah terakhir kita beri nama daftar barang. Setelah itu kita klik tombol finish. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita lakukan hal yang sama untuk membuat daftar penjual sama daftar pelanggan. Daftar penjual itu sumber datanya dari tabel penjual, sedangkan daftar pelanggan itu sumber datanya dari tabel pelanggan. Jika sudah, kita langsung klik tanda silang yang di ujung. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan penjualan. Laporan penjualan ini sumber datanya dari query penjualan. Langkahnya itu sebagai berikut. Sebenarnya sama seperti cara membuat daftar penjual, cuman agak beda dikit. Caranya itu kita klik query penjualannya, lalu pilih menu create, lalu pilih report wizard. Nah, akan timbul tabel seperti ini. Setelah itu kita pindahkan semuanya. Setelah itu next. Nah, di bagian ini kita pilih nota. Di atas ada ID penjual. Nah, kita kembalikan di tanda kembali yang ada di atas ini. Jika sudah sama, kita klik next. Setelah itu kita masuk di bagian sort order, kita pilih tanggal. Setelah itu layoutnya ini blok, sedangkan orientasinya itu landscape. Nah, namanya setelah itu di next. Nah, namanya nanti diganti laporan penjualan. Jika sudah, kita langsung klik finish. Akan seperti pada tampilan di sini ya. Setelah itu kita X. Selanjutnya kita akan menuju tahap yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu membuat kwitansi. Pertama-tama kita klik kanan atau copy pada query penjualan. Setelah itu kita paste pada area kosong. Nah, agar areanya kosong ini di sini saya naikkan ya bagian report sama formsnya, ada tanda panah. Itu saya naikkan supaya ada tempat kosong, supaya setelah enak kita beri nama query kwitansi. Setelah itu kita klik OK. Kita klik kanan pada query kwitansi, lalu pilih design view. Pada kotak kriteria nota, klik kanan, lalu kita pilih build. Nah, setelah itu kita cari forms.
kita klik 2 kali, lalu pilih all forms, klik 2 kali lagi. Setelah all forms kita klik from penjualan, klik 2 kali lagi. Setelah itu kita pilih yang di sebelahnya, yaitu nota, klik 2 kali, sehingga yang di atas ini akan muncul rumus secara otomatis jika sudah kita klik OK. Nah, pada kotak kriteria nota sudah terdapat rumus. Setelah itu kita Ctrl S lalu close. Kemudian klik menu create lagi di bagian query kwitansi. Setelah itu kita pilih report design. Nah, di bagian ini kita klik bagian gambar kosong, klik kanan pada area kosong, lalu kita nonaktifkan tag header atau footer. Nah, kita klik lagi, klik kanan pada area kosong, kita aktifkan report header atau footer. Atur posisi report header, detail sama report footer seperti yang saya contohkan ya. Nah, setelah itu kita double klik pada area titik yang ada di ujung untuk memunculkan properti. Lalu pada properti record, pada properti record source pilih query kwitansi. Selanjutnya ke tahapan desain, tambahkan label yang tanda AA yang dapat dipilih pada menu desain. Selanjutnya kita tempatkan di area report header, lalu kita ketik kwitansi. Nah, kita lakukan pengaturan fontnya ini di bagian format. Nah, kita bisa ngatur di sini. Saya pakai Times New Roman dan ukurannya 16. Saya tebelin, lalu saya kasih garis bawah dan warnanya saya ubah jadi warna hitam. Selanjutnya saya tambahkan 4 buah text box yang tanda AB sama garis lurus itu pada menu desain. Nah, nanti hasilnya seperti yang saya perlihatkan ini ya. Yang pertama kita tulis nota, kedua tanggal jual, ketiga nama penjual, dan yang keempat nama pelanggan. Setelah itu kita tambahkan 5 buah label. Nah, kita beri nama kode barang, nama barang, harga jual, jumlah jual, dan total jual. Lalu kita tambahkan 3 garis atau line untuk menambahkan desain kwitansi. Nah, garis ini masih di menu desain ya. Kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita beli garis. Kita copy aja.
Selanjutnya tambahkan 5 buah text box pada area detail, tapi tanpa judul teks. Yang dibutuhkan hanya kotak unboundnya. Jadi di sini tombol teksnya itu maksudnya kotak teksnya itu kita hapus, kita delete, dan hanya menyisakan unboundnya saja. Nah, jika sudah, kita tambahkan 1 buah text box pada area footer. Kita letakkan di ujung. Nah, setelah itu kita klik unbound pada nota. Pada properti pilih control source, silahkan pilih nota, dan name-nya disesuaikan dengan pilihan sehingga harus sama, seperti di contoh ini ya. Lakukan hal yang sama pada unbound yang lain agar tampak seperti yang saya contohkan ini. Nah, setelah itu pada unbound subtotal kita beri rumus sama dengan sum dalam kurung total jual tutup kurung. Nah, jika sudah, kita save dengan nama kwitansi. Setelah itu kita klik OK. Dan selanjutnya klik kanan from penjualan, pilih design view. Pada menu desain tambahkan komponen button yang tanda XXX itu ya, di area yang kosong. Nah, akan muncul kotak wizard, lalu kita pilih kategoris. Kategorisnya itu report operations dan actionnya itu preview report. Nah, setelah itu kita klik next. Kemudian pilih kwitansi, pilih next lagi, pilih teks, dan kita ganti namanya menjadi cetak kwitansi. Setelah itu kita next lagi. Untuk penamaan komennya bisa diberi nama CMD cetak ya, seperti yang saya contohkan. Bisa juga enggak, jadi bebas mau diganti atau enggak, itu enggak apa-apa. Setelah itu kita klik finish. Nah, jika sudah akan seperti tampilan di bawah. Jika sudah, klik kanan pada judul from penjualan, lalu kita pilih from view. Nah, akan muncul from penjualan. Nah, setelah itu kita klik tombol cetak kwitansi dan tampilannya seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.